Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Andi Rio Makulau Wahyu. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Nur Alia Mustaqim, Alia Rusadi, dan dengan saya sendiri, Melisa Alia Putri. Di sini kami akan membahas materi tentang privatisasi di Indonesia. Sebelum masuk materi, kita perlu tahu apa itu privatisasi. Privatisasi merupakan simbol dari upaya mengurangi peranan negara dan memberi kepercayaan dan kesempatan kepada swasta dalam sistem perekonomian suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Dampak privatisasi BUMN di Indonesia terlihat jelas pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi, di mana dapat dikatakan sebagai sarana transaksi menuju pasar besar. Aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Selanjutnya, tujuan privatisasi. Pada dasarnya, kebijakan privatisasi ditunjukkan untuk berbagai aspek harapan, dilihat dari aspek keuangan, pembenahan internal manajemen, ekonomi, dan politik. Adapun tujuan privatisasi dari sisi pembenahan internal manajemen yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan. 3. Mendorong penetapan harga komersial organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan. 4. Meningkatkan pilihan bagi konsumen. Selanjutnya, dari sisi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu 1. Memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan. 2. Mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta. Sedangkan dari segi politik yaitu 1. Meningkatkan kekuatan asosiasi atau perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel. 2. Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan. 3. Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi. 4. Meningkatkan kemandirian dan individualisme. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Bisa dilihat dari segi kelebihan, yaitu 1. Bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta. 2. Mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. 3. Punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. 4. Jauh dari monopoli pihak swasta. 5. Mudah adakan kerjasama baik dengan koperasi, swasta nasional atau swasta asing. 6. Sarana serta prasarana umum difasilitasi negara. Adapun dari kelemahannya itu 1. Sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. 2. Apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. 3. BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatan keuangan bahkan sering membebani keuangan negara. 5. BUMN yang maju pesat bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta.